Baik, saudara-saudara, surat Roma, ya, sekali lagi ingin saya tekankan ini adalah kitab atau surat di Perjanjian Lama, bahkan seluruh Alkitab adalah kitab yang sangat penting karena dia membahas dasar iman atau doktrin keselamatan yang sangat penting. Oleh sebab itu, ketika Martin Luther, monk of the Roman Catholic, ya dia membaca, dia mempelajari, dia menyelidikinya, akhirnya dia menemukan ajaran keselamatan itu hanya justified by faith, ya. Maka yang terkenal dengan doktrin justification of faith itu, ya. Ya, bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat maupun juga bukan melalui ajaran tradisi gereja atau doktrin manusia. Nah, ini penemuannya ini akan kebenaran ini begitu merangsang dia, memotivasikan dia sehingga Martin Luther berani ya memprotes, memasang nah, 95 tesis itu ya yang menyangkut mengenai kesalahan ajaran dari Roman Catholic itu. Wah, dia begitu berani ya toh. Akibat keberaniannya ini saudara ya membuat orang Katolik sebagian ini kan ini ajaran yang baru yang yang mereka mungkin mengatakan ini sesuai Alkitab kan, ya kan? Tapi bagi Roman Katolik wah ini hal yang sangat bahaya bagi mereka. Akhirnya kan Martin Luther bisa mau ditangkap, mau dibunuh karena kemurahan Tuhan, ya loloslah ya dari hukuman itu. Akhirnya dia keluar di ekskomunikasi atau istilahnya di ekskomunikasi apa istilahnya dikeluarkan ya dari Roman Catholic ya. Akhirnya dia bangun gereja sendiri, orang panggil dia. Nah, ini tukang protes ya, Protestan, akhirnya gereja Protestan. Tapi gereja yang kemudian oleh pengikutnya disebut Lutheran Church. Nah, saat ini juga kalau kita lihat itu Roma, nah, ini ada hubungannya lagi dengan kota Roma ya saat ini saudara ya. Nah, ini Roma saat ini mata dunia sedang tertuju kepada Roma, bukan kepada surat Roma. Nah, sayang sekali ya. Ada apa? Mata dunia sedang menuju kota Roma karena di sana ada Vatikan kan, ada pusat gereja Roman Katolik di mana dunia sedang uh, menanti para kardinal mana yang akan menjadi paus berikutnya. Wah, sedang menanti itu. Mereka mau ada asap nggak yang keluar dari Vatikan itu dari namanya apa itu ya tempatnya sana ya. Yang menandakan sudah terpilih ya sampai hari ini belum terpilih kan begitu ya. Nah kan sebenarnya saudaraku ya, kita menyadari bahwa para pakar Alkitab bahkan teolog-teolog Alkitabiah yang mengatakan melabelkan bahwa Roman Katolik ini adalah pelacur besar. Nah, artinya apa? Pelacur rohani, ya. Ya, beda dengan gereja mula-mula yang ada di kota Roma, di mana Rasul Paulus memuji. Nah, sekarang kata memuji. Memuji apa? Memuji iman mereka terkenal di seluruh dunia. Nah, ini jemaat mula-mula, beda dengan sekarang ya. Mereka sekarang kan apa Roma itu Katolik itu kan ya pusat apa nama itu ya istilahnya pusat Roman Katolik yang banyak menurut Alkitab kan banyak keliru ya. Oke. Nah, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, oke, malam ini kita akan membahas ya Roma pasal yang ke-6. Oke. Nah, di pasal yang ke-6 ini ada beberapa uh, poin titik berat yang ingin ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus. Adalah yang pertama itu kita mati dan bangkit kembali ya bersama dengan Yesus Kristus, di mana itu baptisan selam itu yang menggambarkan hal itu. Itu dari ayat 1 sampai 6. Oke, kemudian ada lagi poin yang kedua ini
Di ayat ke-7, 14 itu ada kemenangan atas dosa. Orang Kristen, orang percaya ya telah menang atas dosa. Kemudian yang ketiga adalah kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Jika sudah dibebaskan dari hukum Taurat, bukan boleh berbuat dosa. Oke. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat. Kita kembali ke Roma pasal yang ke-6. Oke. Nah, mati dan bangkit kembali. Oke. Bersama Kristus gitu. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ya banyak orang bilang, oh ya kita sudah nggak ada di hukum Taurat, kita sudah bebas. Bolehlah kita berbuat dosa supaya kasih karunia bertambah. Ini pemikiran yang sangat dangkal ya, menganggap remeh akan kasih karunia Allah itu. Jadi kita boleh buat apa aja. Kenapa? Karena Yesus itu murah hati kan, Yesus itu sangat baik kan. Tidak demikian ya. Paulus mengatakan ya, dua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, kita sudah mati bagi dosa kita. Kenapa kita harus berbuat dosa lagi kan? Gitu maksudnya. Oke. Nah, ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis, nah, dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, kan? Oke, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, jadi itu gambaran baptisan kita. Kita kan baptis pakai selam ya. Nah, kalau baptisan selam itu kan bahasa Yunani itu artinya adalah baptisan itu artinya apa nama itu ya, bahasa Yunaninya ada bukan rantizo ya, tapi namanya baptizo maksud saya ya. Kalau kata baptis itu dari kata baptizo artinya immersions. Nah kalau percik itu bahasa Yunani artinya rantizo ya. Nah kita tidak praktek rantizo tapi kita praktek baptizo di Islam ya, suatu gambaran di mana kita mati, kubur, kemudian kita hidup lagi. Oke, bersama dengan Kristus. Itu hanya gambaran apa rohani ya. Oke, tapi kita praktek selam karena menggambarkan itu. Oke, nah ada orang yang bertanya, apakah dalam baptisan itu ada kuasa seperti yang dipraktek orang? Kalau udah dibaptis tiba-tiba orang kayak kerasukan. Oh, ini penuh Roh Kudus. Nah, ini kita mengatakan nah, tidak ada begitu ya, saudara. Selama kita baca, belajar di kisah para rasul, nggak pernah dicatat ya. Orang-orang yang menyerahkan diri artinya orang yang bertobat, yang nggak perlu dulu orang Yahudi tidak percaya, sekarang bertobat artinya percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang diutus Allah, kan percaya itu kan. Mereka dibaptis. Nah, nggak ada catat waktu dibaptis itu wah ngacau ngomong-ngomong ngawur gitu ya, seperti yang sekarang katanya baptis kan penting, maka lihat itu setannya keluar. Setan keluar karena baptisan atau karena percaya Yesus, di mana Yesus mati bagi kita, yang mana yang benar? Ya waktu kita percaya dong, terima Yesus, di seal by the Holy Spirit, tentu itu rohnya, roh setan yang, maksud saya roh-roh yang ada dalam diri kita yang kuasa dosa itu kan dilepaskan dari, kita dilepaskan dari kuasa setan dan kuasa roh atau dari dosa ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat yang kita lanjutin ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, sekarang gini, kalau bebas dari dosa berarti nggak bisa buat dosa lagi ya? Dalam pengertian ayat, enggak. Ya, artinya kan sebab yang telah mati, manusia lama kita mati. Ya, hidup kita dulu yang ngacau-ngocok itulah bahasa hari ya. Yang dulu yang ngacau lah, hidup kita nggak keruan gitu ya. Setelah kita
sadar diri orang berdosa, kita bertobat, kita percaya Yesus, ya, kamu kita telah yang lama itu telah mati, yang dibebaskan dari dosa. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh ke dalam dosa lagi, masih bisa, ya. Nah, kalau kita jatuh ke dalam dosa hal yang sama, itu dipertanyakan apa Anda percaya atau enggak, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ayat yang berikutnya lagi. 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Oh ya, kita hidup dengan Dia. Jadi kita hidup dengan Dia atau hidup yang baru, ya, dalam Tuhan Yesus, kan begitu. Ayat yang ke-9. Karena itu kita bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, bahwa tidak berkuasa lagi atasnya. Ya tentu kalau Yesus sudah mati, bangkit, kita hidup bersama Kristus, kita tidak akan mati lagi dalam dosa, kan? Kita akan hidup bersama dengan Yesus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi dia. Jadi Yesus mati sekali, ya, nggak mati dua kali. Nggak mungkin kita matikan Yesus kedua kali. Ini ada pendeta yang mengatakan itu, siapa? Erastus, ya. Yesus mati dua kali, ya. Sekali matinya dari surga, ketinggalkan kealahannya, mati katanya. Kemudian di dunia dia mati jasmani. Itu ngaco, ya. Sangat ajaran yang sangat maka akhir zaman ini kita lihat banyak pendeta yang ngawur, ya, ngajar-ngajar yang nggak benar. Tapi heran juga pengikutnya tepuk tangan sama dia. Wow, ini ajaran baru. Saudara, sudah kalau kita mendengar ini kadang-kadang kita lihat, aduh, betul-betul, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yesus mati sekali aja, ini jelas nggak apa dua kali. Nggak mungkin kita menyelipkan Yesus yang kedua kali, ya, sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-10. 11. Demikian hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam betul. Kalau kita sudah mati, udah tinggalkan manusia lama, kita hidup bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Oke, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia Allah. Nah, jadi sekarang kita lihat apa yang Paulus ingin katakan di sini, ya, saudara-saudara, bahwa kita telah menang atas dosa. Nah, itu ayat 7 sampai 14 itu. Oke. Karena apa? Kematian Yesus membebaskan kita dari dosa, ya, karena manusia lama kita telah mati. Nah, jangan kita mau lagi menyerahkan anggota tubuh kita, ya, lihat anggota tubuh kita yang lama itu, ya, jangan lagi engkau mau menyerahkan tubuh itu kepada dosa untuk melakukan dosa, ya kan? Aduh, kenapa? Ya, ayat yang di sini kan, jangan serahkan anggota tubuhmu kepada kepada apa nama itu, ya, kepada dosa lagi, tapi kepada Allah, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Oke. Nah, jadi kita dibebaskan atas dosa, dan juga dibebaskan dari hukum Taurat, dan kita berada di bawah kasih karunia. Jelas, ya. Nah, kalau dalam hal ini kita tidak bisa memahami, saudara, bahwa dalam dispensasi, ya, dikenal dispensasi uh, anugerah dalam gereja ini, kita beralam kasih Tuhan menjadi penyebabnya. Ya, makanya banyak sekelompok orang Kristen, mereka masih mentaati hukum Taurat, seperti apa, Adventis, ya. Adventis itu gereja hari ketujuh itu masih, mereka nggak makan babi, kan, sampai hari ini, ya. Anda kalau pernah ketemu Adventis, tanya, kamu mau makan babi nggak?
Dan tidak makan yang haram-haram katanya. Ya, nah, kasihan lah. Kita boleh makan ya. Kenapa? Karena udah kita apa nama itu ada di dalam bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat kalau gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagian yang terakhir itu, saudara, di ayat yang ke-15. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, jangan menganggap, oh ya, kita udah bebas ya, kita boleh buat itu ini ya. No. Kalau Galatia 5 jelas ya, kita sudah bebas ya. Liberty. Liberty itu sudah bebas dari hukum Taurat dan juga kuasa dosa. Itu bukan berarti kita boleh ya berbuat dosa supaya kasih karunia bertambah-tambah. Oh no, tidak. Kita harus menghargai keselamatan di mana yang kita dapatkan dari kasih karunia Allah. Kita tidak boleh ya melakukan hal-hal yang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kan begitu. Kemudian ayat 6, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ya, iyalah, kalau kamu menyerahkan diri kepada dosa, ya kamu akan mati dalam dosa, akan jadi hamba dosa. Tapi sekarang kan kita sudah dibebaskan. Kita tidak mau menyerahkan anggota tubuh kita ya kepada dosa untuk menjadi alatnya lagi ya sebagai hambanya. Oke? Jadi kalau kamu menyerahkan dirimu kepada seorang, ya kamu adalah hamba orang itu gitu ya. Kalau kita akan melakukan menurut apa yang dia maukan, nah, kita tidak lagi begitu kan? Oke, kita lihat 17. Tapi syukurlah kepada Allah. Nah, dahulu memang kamu hamba dosa ya. Kita semua hamba dosa ya, saudara ya. Kita melakukan menurut apa yang Tuhan tuh dosa itu kan Tuhan kita ya. Melakukan segala hal-hal yang nggak benar ya, dosa itu ya. Ya kita dulu hamba betul, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, nah, dengan telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu ya, kita mentaati gitu. Kita tidak mau ya menjadi hamba itulah. Ayat 18 mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kamu. Beberapa kali ya Paulus ingin menjelaskan kita sudah bebas juga. Kita dimerdekakan ya. Terus ya. Nah, kita harus menjadi hamba kebenaran. Oh iya, dulu kita hamba dosa ya, karena sekarang hamba kebenaran. Kalau hamba kebenaran maksudnya apa? Ya kita melakukan yang benar ya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab atau Rasul Paulus. Aku mengatakan hal ini secara manusia, oke? Karena kelemahan kamu. Oh ya, maksudnya apa? Ya kita bisa jatuh lagi bisa itu ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, ini ada disebutnya pengudusan itu apa? Sanctification. Nah, pengudusan ya. Artinya kita menyerahkan tubuh kita kepada kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran yang apa? Ya, itu adalah sebagai namanya proses sanktifikasi hidup kita tiap hari supaya karakter kita yang dulu buruk dikikiskan makin hari makin hidup kita makin berkenan kepada Tuhan, oke? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematianmu. Oke. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, tadi hamba kebenaran, tapi sekarang hamba Allah. Oke. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Nah, ini jangan salah tafsir ini ayat ini ya. Ada yang memakai ayat ini katanya, maka itu kamu harus hidup suci, hidup kudus ya, supaya kamu ini supaya mendapat hidup yang kekal.
Ini ada perbedaan pandangan begini ya. Ada sebagian pendeta mengajar, kalau nggak salah itu Pak sudah meninggal ya. Dia sudah mengatakan kepada jemaatnya, itu Pak Paryaji ya. Kalau kamu tidak hidup suci, kamu tidak hidup kudus, kamu tidak bisa ketemu sama Tuhan. Kalau kalimat ini sepertinya ada, oh, oh iya ya, oh iya kita bilang ya kan? Ya, kamu tidak bisa masuk surga katanya begini. Begini, saudara. Waktu kita percaya, ya, waktu kita ditebus oleh Yesus, kan kita sudah ada shield oleh Roh Kudus ya. Nah, dalam perjalanan hidup kita betul ya kadang-kadang kita ini masih bisa berbuat dosa. Yes. Tapi firman Tuhan sini mengatakan sangat jelas ya kita harus namanya apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi kita namanya menyerahkan anggota tubuh kita kepada kebenaran tentu menjadi hamba Allah ya dipimpin oleh Roh Kudus kalau Galatia pasal yang 5 supaya apa? Kita jangan melakukan keinginan daging, nah maksudnya. Oke, supaya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dari kita, dari kita punya tingkah laku ya, kita harus semakin hidup, semakin kudus, istilahnya ya. Nah, semakin kudus, oke, di hadapan Tuhan. Oke, supaya kita jangan bercacat celah kalau Paulus selalu mengatakan gitu ya, supaya berkenan, supaya nanti kita mendapatkan reward ya, reward. Oke, ayat 23 ini sebagai kesimpulan oleh Rasul Paulus. Sebab katanya upah dosa ialah maut. Ya, sudah jelas. Ya, kalau Anda tidak bertobat, maksudnya tidak percaya, ya, ya, you hidup dalam dosa, ya udah, ini akan death ya, kematian. Dalam arti kematian itu kan bisa kematian kekal. Artinya masuk neraka. Tetapi katanya, ya ada hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya tak? Kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana bisa hidup kekal dalam Kristus Yesus? Ya, Anda percaya. Nah, sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 8 ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, sekarang ini ayat ini sama ayat yang di atas tadi, katanya dia harus pengudusan ya. Agak sedikit sepertinya ada apa namanya bertentangan ya, tapi tidak bertentangan sebenarnya. Oke, ya ayat 22 tadi kan. Nah, kalau kita baca di ayat sini, buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, katanya ya. Jadi kalau di sini, you kalau hidup kudus bisa masuk. Nah, sekarang saya bertanya, gimana Anda hidup kudus bisa masuk surga? Kalau Anda 1 tahun mencatat, kadang-kadang kita bisa. Nah, maka itu di sini kasih karunia Allah di mana kita ya diselamatkan karena kasih karunia Allah. Oke? Ya artinya apa? Artinya kita ya mengaku dosa kita, melakukan dosa kan di hadapan Tuhan seperti di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ya. Apa itu ayat? Coba kita kembali. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ini ayat ini bagus untuk kita ya di oke ya kita hafal jika jika nggak ada jika ya if kan jika kita mengaku dosa kita lo kenapa yuk ini mengaku dosa yang pertama atau yang setelah kamu percaya kan maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Ya kan? Nah, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, oh aku hidup suci kudus nggak ada dosa, ayo menipu diri sendiri kan? Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Nah, ini ayat ini sangat jelas ya kepada kita ya, saudara-saudara ya. Nah, jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa kita lihat di dalam poin-poin tadi sangat jelas ya. Saudara kita telah mati dan bangkit bersama Kristus karena doa apa kita
untuk apa namanya manusia lama telah disalibkan kan, tapi kita hidup kembali, ya kita telah menang atas dosa, ya kita jangan menyerahkan anggota tubuh kita untuk dosa lagi kan gitu, menyerahkan anggota tubuh untuk kebenaran. Ya, oke. Kemudian kita telah bebas dari dosa, ya kita juga bebas dari hukum Taurat, ya kan? Tidak melakukan hukum Taurat untuk dibenarkan, tapi karena iman kita dibenarkan. Oke, nah, kalau begitu boleh berdosa dong? Bukan. Ya, kita harus namanya respect dan menghargai ya, kasih karunia yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus kan gitu. Ya, kita harus menghargai ya karena kasih itu kasih karunia. Oke. Nah, kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini, biarlah kita menjadi orang Kristen yang mengerti, memahami bahwa Anda dan saya adalah orang yang sangat beruntung telah diselamatkan karena kasih karunia. Ya, jangan kita udah kalau gitu buat dosa. Oh no, you akan mendapatkan hukuman karena apa? What you sow, you will reap. Apa yang kita tanam, kita akan menuai. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa ya.